yang diberikan kepada saya, izinkan saya memberikan pengimbasan terkait pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk jenjang PAUD. Mungkin ibu-ibu sudah ada yang mendengar istilah coding? Adakah yang tahu apakah itu coding? Oke. Sedikit pengantar dari saya. Setelah kami terpilih kemarin untuk mewakili Kabupaten Bawalemo, kami juga sempat bertanya kenapa sekolah kami yang terpilih. Ternyata oleh Direktorat Jenderal PAUD menjawab pertanyaan itu dari 100 orang peserta dari 38 provinsi. Sekolah yang dipilih adalah dari jenjang TK, kelompok bermain, baik yang status negeri maupun swasta dengan predikat survei lingkungan belajarnya terbaik di tingkat kabupaten. Kami juga tidak tahu atas dasar apa, tapi poin yang dipilih adalah poin D3 terkait dengan kegiatan pembelajarannya hijau. Itu salah satu kriteria kami terpilih kemarin. Dan ada titipan dari Direktorat Jenderal PAUD kepada seluruh sekolah maupun itu tingkat kelompok bermain maupun TK terkait pengisian sulinjar itu diperhatikan, jangan diserahkan kepada operator karena itu menentukan kriteria penilaian sekolah kita di bagian pusat. Pengisian sulinjar itu diisi oleh masing-masing guru tersebut. Kami kemarin pengalaman pengisian sulinjar, kami berkumpul bersama, tapi setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, kami persilahkan, dan itulah hasilnya. Jadi tidak ada, kami juga kaget kenapa sekolah kami yang terpilih. Itu yang titipan dari Direktorat Jenderal PAUD. Jadi sulinjar jangan dianggap enteng, karena itu adalah survei dari pusat terkait kegiatan kita di sekolah. Sebaik apapun kegiatan kita, tapi tidak terbaca oleh pusat, itu berimbasnya ke sekolah kita masing-masing. Demikian juga dengan Dapodik. Ibu Dirjen kemarin berpesan untuk Dapodik diisi dengan seteliti-telitinya, sesuai detail kondisi sekolah. Karena jika ada yang mengeluh gedungnya begini tidak dapat bantuan, di cross check di bagian Dapodiknya. Karena ada bisik-bisik akan ada perbaikan dari pusat, tapi tergantung dari Dapodiknya sekolah masing-masing. Seperti itu titipan dari Dirjen PAUD kemarin di kami selama 4 hari. Karena di sana ada by name, by address, kami kemarin itu tidak bisa digantikan, tetap harus dari sekolah itu yang dikirim. Terkait pembelajaran coding ini, mohon maaf untuk hari ini kami hanya akan memberikan pengantar, karena sesungguhnya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu, coding ini pusatnya pada anak. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang harus dimiliki oleh guru. Bagaimana memaksimalkan kemampuan menguasai teknologi. Ini materi ini kami terima sampai di praktek, tapi jika dilaksanakan di hari ini tidak akan maksimal karena sampai dengan mengoperasikan aplikasi bagaimana guru merancang pembelajaran berbasis coding dengan metode unplug dan plug. Itu yang harus bisa dikuasai oleh guru, tapi saya ambil yang bagian pengantarnya saja. Demikian. Oke, tujuannya yakni yang pertama, setiap peserta memahami konsep dasar pembelajaran coding di satuan PAUD dan menerapkan pembelajaran coding pada satuan PAUD. Kalau di sini
Kita bermain-main dulu agar tidak terlalu tegang. Silakan berpendapat. Jika tepat, berdiri atau angkat tangan saja ya, karena posisi kita tidak nyaman berdiri. Jika tepat, silakan angkat tangan. Jika menurut ibu-ibu tidak tepat, maka tetap tidak usah angkat tangan. Boleh? Boleh? Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama adalah, anak PAUD belajar coding agar dapat membuat program melalui komputer. Manakah yang setuju? Tidak usah takut jawabannya salah atau benar, karena ini tidak akan mempengaruhi nilai ujian terakhir. Kalau setuju angkat tangan, tidak setuju tidak usah angkat tangan. Setuju tidak? Oke, jika tidak setuju, apa alasannya? Mari saya beri kesempatan, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Dari sini. Oh, ambil yang dia kata. Mari. Di situ lagi Iya. Terima kasih. Di sini pernyataan 1, anak PAUD belajar coding agar dapat membuat program permainan melalui komputer. Pendapat saya tidak setuju. Tidak setuju karena tidak hanya melalui permainan dengan komputer, anak-anak bisa membuat proyek-proyek berbagai dari macam media, yaitu bahan-bahan bekas dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Kalau saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena zaman sekarang kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena di mana-mana pembelajaran itu ada sangkut pautnya dengan IT, penggunaan IT di sejak dini, ya. Tapi penggunaan IT ini yang seperti apa dulu? Tentunya ada arahan dari ibu gurunya ketika kita akan melakukan sesuatu atau permainan di contoh HP yang paling real, ketika ibu gurunya menunjukkan kita akan melakukan satu game di dalam permainan ini, anak pasti akan lebih pintar daripada gurunya ketimbang materi yang akan kita ajarkan. Itu, terima kasih. Dari aplaus dulu. Adakah pendapat lain? Mari silahkan. Terima kasih untuk pernyataan anak PAUD belajar coding agar dapat membuat program permainan melalui komputer. Kalau pendapat saya setuju untuk anak PAUD sedini mungkin, karena di dalam program ini kan mengenal coding itu kan untuk mengenal IT toh, untuk mengenal komputer. Otomatis harus itu yang dibelajarkan. Itu yang pendapat saya. Oke, terima kasih. Kami tampung dulu. Kita lanjut pada pernyataan selanjutnya. Pembelajaran coding di PAUD untuk mengenalkan cara berpikir logis dan sistematis secara sederhana. Anak usia dini tidak belajar mengetik kode komputer, tapi belajar berpikir terstruktur dan menyelesaikan masalah. Coding memberi kerangka berpikir di balik kegiatan bermainnya, sehingga anak tidak sekedar mengikuti instruksi, tapi belajar berpikir dan memperbaiki dalam suasana bermakna, bergembira, dan berkesadaran. Oke, mari kita ke pernyataan kedua. Coding dapat membantu anak-anak PAUD mengembangkan kemampuan logika dan problem solving. Kira-kira menurut ibu-ibu, pernyataan ini setujukah atau tidak? Dari sebelah sini, adakah yang ingin berpendapat? Tidak usah takut,
kita hanya sharing. Ibu Ketua ada pendapat, coding dapat membantu anak-anak PAUD mengembangkan kemampuan logika dan problem solving. Setuju? Angkat tangan yang setuju. Kalau setuju angkat tangan, tidak setuju tidak usah angkat tangan. Setuju atau tidak? Ayo. Problem solving itu adalah memecahkan masalah. Oke, menurut ibu-ibu, apakah coding dapat membantu anak-anak PAUD mengembangkan kemampuan logika dan problem solving atau memecahkan masalah? Dari sebelah sini, setuju mana? Angkat tangan. Satu, kenapa ragu? Satu, dua, tidak usah takut ditunjuk. Tidak usah takut ditunjuk ibu-ibu, kita sharing doang. Saya juga belajar. Mana yang setuju angkat tangan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti sisanya tidak setuju ya. Yang tidak setuju apa pendapatnya? Saya beri kesempatan dari kira-kira kenapa tidak setuju kalau coding itu dapat membantu anak-anak PAUD mengembangkan kemampuan logika dan Baiklah, dalam program penerapan coding ini untuk anak usia dini itu harus dimulai dari IQ dari guru pendidiknya. Nah, kalau dari guru pendidiknya saja IQ-nya masih kurang dalam hal mengoperasionalkan komputer, bagaimana nanti kita bisa memaparkan ke anak didik? Itu dari saya. pendapat lain yang tidak setuju mana? Yang tidak angkat tangan tadi di bagian sini mana? Bukan kodong olo, coding. Kupanesia setuju tidak? Tidak usah dicari tahu coding itu apa, nanti sebentar akan tahu. Oke, yang dari sini Bunda Deti. Tidak setuju. Itu biasanya pada kodi. Oke, yang setuju tadi mana? Yang setuju. Saya mohon pendapatnya Ibu Ketua, apa alasannya? Oke, terima kasih. Kenapa saya setuju kalau coding itu bisa menyelesaikan problem solving. Ini contoh yang terdekat untuk kita. Karena kalau saya ini sekarang sudah lolita. Lolita itu apa? Lolos 50 tahun, Pak. Lolita, saya juga sudah lolita. Nah, anak-anak sekarang ini yang begitu mereka lahir, dampingannya adalah HP. Jadi dengan HP ini, dengan IT ini, kita saja tidak tahu, anak-anak itu sudah tahu. Jadi dengan ini, tapi kita tetap mengarahkannya supaya bisa. Saya pendapatnya Ibu Ani juga tadi itu bagus. Makanya kalau kita juga sebagai guru harus tahu juga, harus tahu dulu sebelum bisa menyampaikan, karena tidak semua. Bagaimana Bu Tum? Setuju? Setuju. Kalau setuju bilang apa tadi? A. Kalau tidak setuju? Bukan B. T. Oke, saya baca satu kali lagi ya. Oke, mengembangkan kemampuan berpikir komputasional bagi anak usia dini penting untuk menstimulasi anak berpikir secara kritis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Yang setuju bilang A. Yang setuju bilang A, yang tidak setuju bilang Oke, mana yang setuju? Mana yang tidak setuju? Berarti
Ya Allah, kalau anak-anak orang bilang tak usah takut mulu. Bar BP Ibu Guru teladan yang unik. Berarti semuanya setuju? Setuju? Oke, jika setuju saya mau dengar pendapat dari Ibu Tanti. Komputasional. Kira-kira apa yang disebut komputasional? Komputasional. Setuju tadi. Kenapa setuju? Potong jari kaki kita tidak boleh. Iya, kenapa Ibu? Ini saya jelaskan. Komputasional itu adalah ilmu yang berbasis komputer. Begitu. Masih ada hubungan dengan apa? Aplikasi-aplikasi seperti itu. Setuju? Bu Tanti. Hah? Iya, betul Kak. Betul. Saya kan itu komputasional. Komputer. Ya, komputer. Bu Tanti setuju? Setuju karena anak-anak usia dini sekarang memang sudah lebih pintar dari orang tua tentang komputasional. Hanya itu yang saya bisa tahu. Di sini kita tidak cari benar salahnya. Oke ya, tidak usah Allah takut dia mau tunjuk perasaan bos saya. Biasa Jo, biasa apa dulu? Oh. Maksud saya. Oh, rayuan maut. Bahaya ini Tioma ya. Oke, mari kita lihat. Oke. Ke atas nih. Oke, lanjut. Oke. Tadi setuju ya? Oke, lanjut. Mengembangkan kemampuan berpikir komputasional bagi anak usia dini perlu menggunakan perangkat komputer yang dilengkapi dengan berbagai macam aplikasi. Setuju atau tidak? Yang setuju angkat tangan, yang tidak usah angkat tangan. Ayo dong. Tadi katanya kan berpikir komputasional itu karena menggunakan IT. Anak-anak lebih cerdas dari orang tuanya. Sekarang ditanya, apa iya berpikir komputasional itu berkaitan dengan perangkat komputer yang dilengkapi berbagai macam aplikasi? Setuju atau tidak? Tidak? Oke, mari kita dengar Ustazah Sarnalia berpendapat kenapa tidak setuju. Tadi kan sudah dijelaskan di awal kalau coding itu bukan hanya untuk satu kriteria pembelajaran. Jadi tidak mesti harus menggunakan perangkat komputer. Dari A+ dulu dong. Kira-kira jika tidak memakai komputer pakai apa? Oke, pakai apa? Media apa dong? Gimana caranya dong? Lanjut Bunda Ain. Oke, selanjutnya. Cara berpikir komputasional sangat mungkin digunakan anak dalam ini. Penerapan berpikir komputasional di PAUD ini ada dua yang saya katakan tadi. Yang ini, yang pertama melalui coding unplugged. Yang ini tidak pakai alat, menggunakan media bermain terstruktur
Bermain, gerak dan berpikir yang tadi kita pakai. Fokus toh, kanan, kiri, maju, mundur. Bermain berbasis narasi atau cerita. Kalau yang pakai alat, melalui alat digital, kecerdasan artifisial, ada 2. Media coding apa produk KA, media coding plug produk pemanfaatan KA. Apa sih itu KA? Kecerdasan artifisial. Coba search di Google. Tadi ada yang bisa bocoran tadi? Dan ini yang melalui coding plug. Coding plug yaitu dengan alat-alat digital yang dipilih. Ada 2 ya, kalau kita jenjang TK ada 2. Yang plug dengan ingat baik-baik. Plug dengan unplug. Oke. Untuk penggunaan coding yang plug, memperhatikan kode etik dan prosedur keselamatan bagi anak, seperti screen time. Waktu? Ya Pak. Terima kasih Pak. Screen time, well-being anak, resiko kecanduan gadget. Ini ketika kita merancang pembelajaran coding plug, ini yang harus diperhatikan. Kan ada yang bilang, ibu nanti sama kecanduan HP. Maka pembelajaran harus disusun, batasan waktunya tidak boleh lewat dari 30. Oke, bagaimana ketika pembelajaran menggunakan ini plug, tiba-tiba gurunya ada urusan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ketika pembelajaran di kelas, ibu pakai ini. Berarti diapain? Siapa yang bisa jawab? Ayo dong. Kan ada 2. Kalau ini yang diperhatikan, maksudnya bahayanya tidak terlalu besar, tapi yang ini yang pakai alat-alat digital itu pun terpilih, tidak sembarangan. Harus disesuaikan dengan usia anak, harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Waktu, ada berapa tadi ya? Usia, waktu, sarana, sumber belajar. Kira-kira bagaimana ketika pembelajaran menggunakan alat digital, baru tiba-tiba ibu gurunya ada tamu. Pakai screen time. Apakah semua begitu? Hello. Pakai baru kasus yang saya tanya ini yang di sekolah. Pernahkah waktu pembelajaran menggunakan video melewati 30 menit? Yakin? Yakin? Atau tidak lihat waktunya juga? Halo. Hai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, lanjut Bunda Ain. Prinsip penerapan berpikir komputasional di PAUD. Yang pertama, bermain sebagai dasar utama pembelajaran. Konsepnya tetap bermain. Yang kedua, kegiatan konkret dan visual harus nyata, tidak abstrak. Yang ketiga, kegiatan rutin dan berulang-ulang. Permainan kayak tadi bisa dilakukan ketika apa? Sebelum apel, sebelum kegiatan pembelajaran di dalam. Makanya saya katakan pembelajaran coding dia fleksibel. Yang keempat, harus berpusat pada anak, tidak berpusat pada guru. Ini contoh
4 elemen tadi yang ditanya-tanya, dekomposisi. Ini dekomposisi, konsep intinya adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian kecil. Contoh penerapan di PAUD. Kegiatan mencuci tangan diurai dengan buka keran, bilas, pakai sabun, bilas, keringkan, tutup keran. Ini sudah cara berpikir komputasio bagian dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Mengenal pola dan keteraturan, menyusun pola, warna, dan balok. Sudah dilakukan? Oke. Sekarang abstraksi, mengambil inti penting dari informasi yang ada, mengelompokkan benda berdasarkan bentuk atau warna. Sudah dipraktekkan? Jadi tidak usah pusing dengan coding. Algoritma, membuat urutan langkah untuk menyelesaikan tugas. Contoh penerapannya adalah menyusun urutan membuat jus dari gambar. Inilah adalah elemen dari berpikir komputasional yang bisa diterapkan pada jenjang PAUD. Tidak bingung toh? Oke, saya meminta tolong Tipanesa mau baca ini. Contoh penerapan berpikir komputasional di PAUD melalui coding unplugged. Di sini ada nama kegiatan bermain congklak usia 5-6 tahun. Tahapan Ibu atau San? Garis besar aturan bermain congklak. Yang pertama, setiap anak duduk berhadapan, masing-masing memiliki 7 lubang kecil di depan mereka dan 1 lubang besar di sisi kanan sebagai induk, tempat menyimpan biji. Yang kedua, isi setiap lubang kecil dengan 7 biji congklak. Yang ketiga, lubang besar atau induk dibiarkan kosong di awal permainan dan seterusnya. Tahapannya: 1. Simulasi berpikir algoritma. Analisis simulasi berpikir komputasional. Anak belajar mengikuti urutan langkah algoritma secara logis. Terlihat ketika anak menabur biji satu persatu secara berurutan searah jarum jam. Selain itu, ketika menentukan apa yang harus dilakukan jika biji terakhir jatuh di lubang kosong atau penuh. Anak belajar membuat dan mengikuti aturan main sebagai algoritma. Yang bagian 2. Simulasi berpikir mengenal pola. Anak mengenali pola dari hasil langkah yang berulang dan akan menyadari bahwa mengambil dari lubang tertentu bisa menghasilkan giliran lebih panjang. Hal ini akan menstimulasi anak mengembangkan strategi berdasarkan pola yang ia temukan. Yang ketiga, simulasi berpikir abstraksi. Anak menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan dengan fokus yang tertuju pada lubang yang menguntungkan secara strategis. Selain itu, mengabaikan posisi yang tidak berdampak besar terhadap permainan. Anak belajar memprioritaskan langkah yang mendekatkan pada kemenangan. Terakhir, simulasi berpikir dekomposisi. Anak belajar memecah langkah permainan menjadi bagian-bagian kecil. Hal ini dapat terlihat ketika anak memilih lubang
mengambil biji, menabur satu persatu, memikirkan atau mengevaluasi posisi terakhir, dan itu menstimulasi anak memahami urutan proses secara sistematis. Oke, beri aplaus buat Ibu Vanessa. Ini salah satu contoh permainan berpikir komputasional unplugged, tidak pakai komputer atau digital. Jadi, permainan ini mengandung 4 elemen berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini tidak harus berurut. Dekomposisi pertama, dekomposisi pertama, intinya mengandung 4 unsur komputasional. Bisa jadi agar mengandung ini, maka permainan harus dirancang. Ada kalanya kita bermain, oke, lihat di mana ya? Terlintas di YouTube atau di medsos kita, oh kita besok main ini lah. Ada pernah begitu? Ada. Nah, yang sekarang permainan harus dirancang untuk berpikir komputasional mengandung 4 elemen ini. Dan permainan ini bisa dirancang melalui diterapkan atau dimasukkan di dalam RPP ibu-ibu agar mengandung 4 unsur ini, 4 elemen ini. So, tidak bingung di Vanessa. Halo Vanessa. Ada juga contohnya lewat berpikir narasi cerita. Ini kalau permainan ini bisa di dalam ruangan dan bisa di luar, tergantung kondisi masing-masing. Sesuaikan dengan jenjang usia ya. Ini cocoknya dengan usia 5 sampai 6 tahun. Untuk usia 2-3 tahun ini tidak. Makanya tadi di awal yang diperhatikan adalah usia, kemampuan, waktu, sumber belajar, apa lagi? Oh, buka catatan ke sebelah lagi.